Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga kita dalam keadaan baik dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada video pembelajaran kali ini. Serta salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman mengenai unsur-unsur hadis. Tapi sebelum saya memulai materi pembelajaran kali ini, apakah di antara teman-teman yang melihat video ini tahu apa itu unsur-unsur hadis? Ada berapa unsur-unsur hadis? Yo, ada berapa? Nah, unsur-unsur hadis itu ada 3. Yang pertama ada sanad, kemudian matan, dan rawi. Untuk yang pertama ialah sanad. Nah, sanad secara bahasa berasal dari kata al-mu'tamad, yang berarti sandaran atau tempat bersandar. Menurut istilah hadis, sanad diartikan sebagai urutan rangkaian orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Atau istilah lainnya, atau dari istilah lain dapat diartikan sebagai mata rantai dari periwayat hadis hingga sampai kepada matanya. Jadi dapat kita pahami ya teman-teman, kalau sanad itu ialah mata rantai daripada periwayat hadis. Nah, jadi teman-teman bisa nggak bayangin bagaimana sih mata rantai dari periwayat hadis itu? Nah, di sini saya akan memaparkan juga ya sedikit. Bisa teman-teman lihat pada PPT yang saya sediakan. Nah, sudah nampak ya. Jadi di situ ada dituliskan yang pertama Rasulullah SAW. Nah, jadi maksudnya itu bahwa hadis disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian dari sahabat menyampaikannya kepada tabi'in, atau tabi'in tersebut berguru kepada sahabat. Selanjutnya tabi'in menyampaikan lagi hadis yang disampaikan oleh Rasul dan kemudian dipelajari oleh sahabat kepada tabi'ut tabi'in. Yakni berarti tabi'ut tabi'in tersebut berguru kepada tabi'in, dan begitu seterusnya hingga sampai kepada perawi yang terakhir. Oke, selanjutnya ialah matan. Matan secara bahasa didefinisikan sebagai punggung jalan, tanah gersang atau tandus, mengikat, mengeluarkan, dan masih ada lagi. Kemudian adapun secara istilah hadisnya, matan itu diartikan sebagai perkataan pada yang terdapat setelah akhir sanad, yaitu sabda Nabi SAW yang terdapat setelah habis sanadnya. Jadi teman-teman dapat kita pahami ya, kita simpulkan bahwa matan ialah isi dari hadis tersebut atau hadis tersebut. Nah, selanjutnya ialah rawi. Rawi dapat diartikan sebagai orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya menjadi suatu kitab hadis. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa untuk rawi yang pertama ialah sahabat Nabi, dan rawi yang terakhir ialah orang yang membukukan hadis tersebut. Nah, misalnya itu ialah Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, di dalam menjadi seorang rawi itu tidak sembarang orang ya. Ada beberapa syarat dan ketentuan hingga orang tersebut bisa menjadi seorang rawi. Adapun syarat-syaratnya itu ada beberapa ya. Yang pertama ada adil. Adil di sini terdiri dari 2 konteks, yaitu istiqomatuddin dan al-muru'ah. Jadi maksud istiqomatuddin itu ialah seseorang tersebut harus amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan al-muru'ah ialah seseorang tersebut harus beradab dan
memiliki perilaku yang terpuji. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya, seseorang tersebut haruslah orang muslim, bukan orang yang fasik. Kemudian, orang tersebut harus baligh. Selanjutnya, berakal. Dan kemudian orang tersebut tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Harus jarang sekali ya. Dan kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir ialah dobit. Dobit di sini ada dalam dua konteks juga ya teman-teman. Yang pertama itu harus hafalannya memiliki hafalan yang kuat. Jadi seorang perawi itu harus mempunyai dobit yang kuat ya teman-teman, atau memiliki ingatan yang kuat. Jadi agar tidak diragukan lagi untuk hadis yang disampaikan oleh perawi tersebut. Kemudian konteks yang kedua itu ialah ia harus dobit atau harus bisa menjaga keaslian dari hadis tersebut. Ya, ini harus tidak ada perubahan dari hadis yang telah disampaikan dari awal, yaitu dari Rasulullah SAW hingga sampai disampaikan kepada dia. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai unsur-unsur hadis. Namun sebelum saya mengakhiri pembelajaran kali ini, saya akan memberikan sebuah contoh atau mencontohkan bagaimana sih agar teman-teman itu dapat membedakan dan melihat perbedaan antara sanad, matan, dan rawi. Nah, di sini saya sampaikan pada slide PPT. Nah, dapat teman-teman lihat ya. Untuk yang warna hijau itu merupakan sanad dari Haddasana Muhammad ibnu Isa sampai qala Rasulullah SAW, itu merupakan sanad. Kemudian yang berwarna merah itu adalah isi hadis, dan yang berwarna biru ialah rawi. Itu dia tadi ya teman-teman, penjelasan saya mengenai unsur-unsur hadis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.